Shalom pemirsa, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Saudaraku, di rumah masing-masing melalui Zooming sudah ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Baik, Pak Darwis. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Dan ada juga di sini Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik Pak Darwis. Shalom pemirsa, kiranya Tuhan selalu mempersatukan kita dimanapun kita berada. Narasumber yang tak asing lagi nih Pak Adri Kaunang. Gimana kabarnya Pak Adri? God is good all the time. All the time God is good. Nah, terima kasih Pak Adri. Selalu semangat ya Pak Adri ya. Tidak pernah tidak semangat. Terima kasih atas semangatnya. Baik, pemirsa di rumah, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab ini, mari kita undang Roh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Kami minta Pak Tobing boleh memimpin dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami di dalam memaparkan firman Tuhan ini, agar pemikiran dari surga lah yang boleh kami bicarakan, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan melalui pelajaran ini. Saja pun berada, judul diskusi kita pendalaman Alkitab kali ini ialah melihat orang melalui penglihatan Yesus. Bagaimana kita memandang orang melalui pandangan, pikiran daripada Yesus. Kita minta Pak Tobing coba menguraikan apa yang dimaksud judul ini. Kelihatannya agak sulit dipahami. Saya kira Pak Tobing akan dengan mudah menerangkan buat kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Puji Tuhan, pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita memasuki pelajaran yang ketiga. Bagaimana kita agar bisa memiliki penglihatan seperti cara Yesus melihat kepada orang lain. Ya, artinya ya sama seperti di ayat hafalan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Lihat bagaimana Yesus ketika datang kepada para nelayan ini, mereka di sini ada nelayan, tapi kacamata Yesus, ya kebiasaan nelayan ini di dalam menjala ikan, ya kacamata Yesus melihat ada potensi yang luar biasa dari para nelayan ini, maka mereka pun diajak menjadi penjala manusia. Bagaimana Yesus melihat, ya satu minggu ini kita dibawa pemikiran kita agar melihat dari sudut pandang yang sangat luar biasa, yang mungkin selama ini kita masih tidak terbiasa mengasahnya. Ya, kita cenderung manusia ini melihat orang lain itu dari sisi negatif. Lihat bagaimana Yesus melihat Petrus. Petrus sebagai nelayan yang sifatnya kasar, tapi Yesus melihat bahwa oh ini kalau seandainya saya berdayakan jadi pengkhotbah yang luar biasa, suaranya yang lantang itu pasti punya karisma yang besar. Nah, lalu Yakobus dan Yohanes yang dikenal pemarah, radikal ya, tetapi Yesus melihat apa? Ini kalau saya jadikan juru kabar saya, ini menjadi orang yang sangat antusias ini. Dan namanya orang radikal itu benar-benar ketika mengalami perubahan, ya benar-benar berubah. Lalu bagaimana dia melihat Thomas, ya yang kita kenal sebagai orang yang ragu, yang mungkin agak sinis pertanyaannya, tapi Yesus melihatnya, oh tidak, ini orang-orang yang seperti ini adalah justru orang yang tulus dalam bertanya, orang yang benar-benar ingin mengkonfirmasi, memastikan, yang tidak mudah dihasut. Lihat ini, bagaimana cara Yesus melihat orang lain. Maria Magdalena juga demikian, wanita Samaria itu juga demikian. Bagaimana Yesus melihat dari kacamata yang positif selalu, melihat orang lain, sehingga orang-orang yang tadinya dipersepsi sebagai orang yang tidak bisa dioptimalkan, malah menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi juru bicara Allah. Itu saya kira menjadi fokus kita dalam satu minggu ini. Oke, baik Pak Tobing. Kita beralih kepada Adri Kaunang ini. Ada jamahan kedua, Pak. Sentuhan kedua.
Mungkin Pak Adri Kaunang ini punya pengalaman ini dalam sentuhan kedua. Silakan Pak Kaunang. Oke, saya ibaratkan sahabat-sahabat dari orang buta ini, dan orang buta ini adalah seperti neraca, ya, berat sebelah, debit lebih kecil dari kredit. Nah, ini istilahnya bahasa ekonomis. Tetapi mari kita lihat pengalaman saya berserta dengan beberapa penatua dengan hamba Tuhan, membuat beberapa titik KPA pada awalnya. Pada awalnya kita berkenalan dengan mereka secara sosial dan hal-hal yang positif lainnya. Setelah itu kita giring mereka ke tempat-tempat yang kita tunjuk untuk mengadakan kelompok pendalaman Alkitab. Nah, di dalam bahasa-bahasa mereka, pada saat hadir di situ hamba Tuhan dan lain-lain, mereka pada akhirnya mengatakan dalam bahasa Markus 8 ayat 22, kami memohon untuk dijelaskan apa itu imamat pasal 11. Kami memohon untuk dijelaskan apa itu Keluaran 20 ayat 8. Kami ingin memohon untuk dijelaskan apa bilangan 20. Kami memohon untuk dijelaskan apa itu Kolose 2 ayat 15 dan 16. Ini saya coba sambung dengan dua kelompok yang penuh arti di dalam buku Markus 8 ayat 22. Secara manusia, orang buta ini tidak memiliki pengharapan. Mengapa? Buta secara jasmani dan buta secara rohani. Namun, dia tertolong dengan adanya beberapa kawannya yang memiliki visi positif. Pertama, mereka melihat hanya ada di dalam sosok Yesus Kristus yang sanggup menghealing, memulihkan, baik itu jasmani dan rohaninya. Iman mereka inilah yang membuat mereka berkata bertemu kepada Yesus, "Oh Yesus, kami membawa seorang buta, sahabat kami, dan tentunya sekaligus permohonan bahwa dia memiliki needs, kebutuhan yang urgent adalah sembuh supaya dia bisa melihat." Nah, ini yang saya sebut dengan case tadi. Kasus yang luar biasa yang pernah diperhadapkan di dalam Alkitab, dan ini adalah satu-satunya mujizat yang pernah Yesus lakukan dengan dua fase. Pertama, meludahi matanya, dan kedua, menjamah matanya. Pelajaran apa yang kita dapat di sini? Kadang-kadang kita sebagai umat yang sisa melihat orang lain itu sebagai bayang-bayang pohon, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki hope, dan hanya melihat secara garis besar sisi kemanusiaan. Tetapi pelajaran dalam buku Markus 8 ayat 22 terjawab bagi kita saat ini, bahwa di balik kesuksesan teman-teman dari orang buta ini membuat Yesus melakukan mujizat yang super hebat yang kita pernah lihat di dalam buku Markus pasal 8. Tugas kita selanjutnya adalah marilah kita mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita masih memiliki pengharapan, dan datanglah kepada Yesus. Saya siap membawa saudara kepada Yesus Kristus. Itu Pak Darwis yang menarik, Pak Darwis. Luar biasa. Terus semangat sekali Pak Adri di dalam menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Walaupun mula-mula mungkin kita tidak boleh underestimate ya Pak, siapapun yang berpotensi kita boleh kabarkan kabar baik ini. Pak Fajar, ini ada mengenai topik mengenai pelajaran tentang penerimaan. Bagaimana kita respon kita dalam menerima orang? Jika ada orang yang mau datang, bagaimana kita supaya penerimaan itu betul-betul memberikan penerimaan yang luar biasa? Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini pelajarannya bagus sekali ya. Rupanya apa yang kita lihat semua orang itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Sebagaimana contohnya adalah pada waktu Nabi Samuel mencari raja yang kedua bangsa Israel, mereka melihat Nabi Samuel melihat secara fisik anak-anak dari Isai, anak yang pertama, kedua, yang ketiga, bahkan sampai yang keenam. Dan tibalah saatnya pada waktu si Daud ini dipanggil
dari apa? Dari gembala domba. Apa yang dilihat oleh manusia itu berbeda sekali dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan benar-benar melihat hati kita. Nah, perspektif penglihatan daripada Yesus ini, itu biarlah itu ada di dalam diri kita juga. Jadi bukan hanya kita melihat secara fisik orang lain, tapi kita bisa melihat bagaimana yang Yesus lihat terhadap orang itu. Terhadap orang itu. Kita tidak menyangka seorang Rasul Paulus ya, dengan sepak terjangnya yang luar biasa, membunuh Stefanus, mengejar orang Kristen yang pertama, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Akhirnya dipakai oleh Tuhan. Mungkin barangkali hati dari murid-murid Tuhan Yesus seperti Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya berpikir, mengapa orang ini dipakai oleh Tuhan? Mengapa dia bisa bertobat? Tapi apa yang menjadi pandangan Yesus itu berbeda dengan yang dilihat oleh manusia. Yesus melihat Paulus ini memiliki satu kecerdasan, pengetahuan, keberanian, dan ketulusan hati yang luar biasa. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat orang tersebut dengan kuasa ilahi dari dia, yang kita tidak bisa mampu memahami. Namun itu dimiliki oleh Tuhan. Dan biarlah itu menjadi satu kepemilikan daripada kita sendiri, bagaimana kita melihat orang. Nyatanya Rasul Paulus bisa diterima. Penerimaan diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Meskipun pada waktu pertama mereka masih ragu-ragu, benar nggak sih dia bertobat, benar nggak sih dia? Agak-agak sulit juga ya. Nah, begitu juga dengan pengalaman Yesus. Pada waktu Yesus keluar dari Yudea dan dia ingin pergi ke Galilea, dia sebetulnya bisa saja mencari rute tidak melintasi Samaria. Dia bisa memutar. Cuma agak bisa mengambil satu jalur rute yang lain. Tetapi mengapa Tuhan mengambil rute melewati Samaria? Rupanya dia bertemu dengan seorang perempuan, yaitu di sumur. Nah, apa yang dilihat oleh Yesus itu berbeda dilihat oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus akan bertanya, mengapa kita harus lewati di tanah Samaria yang gersang, mengapa harus tinggal di sumur Yakub dan lain sebagainya. Tetapi Yesus melihat ada satu kerinduan dari seluruh bangsa Samaria untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang mereka percaya. Sebetulnya Yesus melihat ada satu pengen orang Samaria ini dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Pengen mereka kerinduan. Mereka pengen mendapatkan satu belas kasihan dari Tuhan. Pengen dicintai. Kemudian yang ketiga, pertobatan mereka diterima oleh Tuhan. Nah, kuasa untuk melihat kuasa ilahi, belas kasih ilahi itu yang dimiliki oleh Tuhan, biarlah itu menjadi satu motivasi bagi kita semuanya. Pada waktu kita melihat semua orang, biarlah kita menggunakan kacamata, bukan kacamata kita sendiri, tapi kacamata belas kasih ilahi dari surga. Sehingga pada waktu kita melihat orang-orang yang mungkin barangkali menurut kita, nggak layak lah dia masuk menjadi kumpulan daripada Tuhan. Kita tidak akan bisa begitu, tapi kita melihat kerinduan mereka untuk diterima, kerinduan mereka untuk dicintai, dan kerinduan mereka untuk diampuni. Biarlah itu menjadi satu kacamata bagi kita untuk menjangkau lebih banyak umat-umat Tuhan, percaya akan kebenaran, hingga mereka dapat boleh diselamatkan. Ya, jadi kita harus pakai kacamata survei. Iya. Dalam melihat orang, jangan pakai kacamata sendiri, Pak. Terima kasih. Pak Tobing, ini mengenai mulailah di mana Anda berada. Ya, wah ini jangan jauh-jauh kata di mana Anda berada, ya di situ dimulai. Silakan Pak Tobing. Iya. Jadi mungkin kita bertanya, kalau kita mau membawa pekabaran ini, kita mau jadi saksi, dari mana mulainya? Ya, siapa yang harus kita jangkau? Bisa jadi kita bingung gitu ya. Tapi pelajaran ini ternyata resepnya sederhana, Pak Darwis. Ya, mulai saja di mana kita berada. Artinya kalau kita berada di kantor, mulai dari kantor. Kita berada di tempat, di pekerjaan kita, di bisnis kita, mulailah dari orang-orang yang biasa kita berinteraksi dalam hal bisnis. Paling dekat itu ya mulailah dari keluarga, gitu kan? Paling dekat mulai dari keluarga. Dikatakan
kita nggak perlu kok harus berpendidikan tinggi, harus fasih, harus paling berbakat. Karena apa? Pada akhirnya kan yang dibahas dalam masalah saksi ini kan yang dibahas adalah apakah saya punya kasih kepada Allah, apakah saya bisa menyaksikan kasih saya kepada Allah, kan itu. Bukan harus, ya di pelajaran sebelumnya dikatakan, bukan harus kita punya penguasaan yang tinggi. Nah, ada contoh yang sangat baik di Alkitab ya, seorang murid Yesus yang saya kira tidak terlalu menonjol, tapi ternyata melalui dia banyak ada bakat-bakat terpendam yang bisa dibawa kepada Yesus. Di kisah pertama ketika dia memperkenalkan saudaranya, membawa kepada Yesus, dia bilang, oh saya sudah bertemu dengan Mesias itu. Itu satu. Yang kedua, yang kisah sangat menarik, yang saya kira ini sangat populer ya, ketika Yesus berkhotbah lalu ada 5.000 orang kelaparan, 5.000 ini tentu hitungan Yahudi adalah hanya laki-laki. Bagaimana Andreas di tengah-tengah kerumunan itu dia bisa mendeteksi ada seorang anak kecil bawa 5 roti sama 2 ikan. Dan tiba-tiba pendek cerita, kok anak itu mau menyerahkan ikannya dan rotinya ke Andreas. Saya kira sepanjang ketika sebelum Yesus mulai berkhotbah atau sepanjang Yesus berkhotbah itu, saya kira Andreas pun sudah mulai menjalin pergaulan, persahabatan dengan anak kecil itu. Ya kan? Karena kalau si anak kecil itu tidak merasa dekat dengan Andreas, apa iya dia mau ngasih bekalnya itu? Karena itu bekal makan siangnya loh Pak Darwis. Kalau itu dia kasih terus nggak makan dong dia. Kita tahu anak kecil kan, ya kalau punya sesuatu kan, oh enggak ini biasa. Tapi ternyata melalui pergaulan, ini Andreas seorang dewasa, di tengah kerumunan banyak orang bisa menemukan potensi seorang anak kecil yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan 5.000 orang yang kelaparan di situ. Nah, artinya apa? Seandainya si anak kecil tadi ini melihat bahwa Andreas ini adalah sosok yang istilahnya menyebalkan, anak kecil itu nggak mau bagi roti itu ke si Andreas. Nggak mau. Nah, pelajaran bagi kita dikatakan pengalaman Andreas ini bicara banyak ke kita. Ini ibarat seni memenangkan jiwa. Seni memenangkan jiwa itu adalah bagaimana orang lain melihat kita. Kan di situ ya ujung-ujungnya. Ketika kita bicara jadi saksi, oh saya punya pengetahuan yang hebat, punya doktrin yang hebat, pemahaman terhadap nubuatan, terhadap angka-angka tahun-tahun dalam nubuatan itu hebat. Tapi ketika orang yang dekat dengan kita tidak melihat bahwa kita adalah orang yang pantas dipercaya, sama seperti anak kecil tadi itu, kalau dia tidak percaya kepada si Andreas bahwa Andreas ini orang baik, nggak akan dia kasih roti itu. Sama dengan kita. Orang nggak akan kita menangkan, Pak Darwis. Jadi artinya, di satu sisi memang terlihat mudah, mulailah dari di mana kita berada. Tapi, ketika kita mulai dari orang terdekat kita, pastikan bahwa kita pun punya impresi, punya kesan yang positif terhadap orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai kita hebat khotbah di luar. Ternyata di keluarga besar kita, di kakak beradik, kita sendiri orang yang dikenal kejam. Ngapainlah kita khotbah tinggi-tinggi, ternyata sama saudara sendiri kita kejam, nggak ada belas kasihan, tidak ada sifat memberi. Saya kira ini pelajaran yang baik dari kehidupan Andreas, ya, bagaimana dia menjalin persahabatan dengan seorang anak kecil di tengah kerumunan orang banyak gitu. Nah, mari kita mulai di mana kita berada, jadilah kita saksi hidup, jadilah kita seperti terang. Orang lain melihat bahwa Yesus hidup melalui kita, bukan melalui kata-kata kita. Itu saya kira, Pak Darwis. Saya kira sangat bagus contohnya Pak Tobing. Kita lanjut ini Pak Adri Kaunang. Ini menghadapi orang sulit. Pak Kaunang, tentu Pak Kaunang punya pengalaman menghadapi orang sulit. Semua kita punya pengalaman yang menghadapi orang sulit. Tapi sepertinya dalam pelajaran ini ada cara metode yang terbaik bagaimana menghadapi orang sulit. Silakan Pak Kaunang. Oke, saya coba menjadi pengamat saat ini. Jadi kalau kita melihat sisi leader atau leadership di satu perusahaan besar atau bank besar seperti Bank Mandiri,
dan Indofood ataupun Bank Indonesia, biasanya yang dilihat oleh bawahan adalah 3 hal yang diinginkan oleh seorang leader. Yang pertama, bisnis itu harus growth. Bisnis itu harus bertumbuh. Yang kedua, ROE-nya harus positif, return on equity. Yang ketiga, sahamnya harus meningkat. Nah, inilah yang dilihat oleh para leader atau businessman atau manajemen kalau kita lihat di segitiga emas Jakarta. Tetapi mari kita berpindah kepada poin yang kedua. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey. Bagaimana menyelesaikan problem? Banyak pengamat melakukan 4 hal. Yang pertama adalah berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Yang berikut adalah wujudkan sinergi. Yang berikut adalah jadilah proaktif, baru menang sama-sama. Itu adalah konsep manajemen dan leadership dunia, ya. Sehingga banyak perusahaan yang membeli ataupun mengikuti training-training ini. Tetapi mari kita lihat pelajaran kita saat ini sangat simplify, sangat mudah dimengerti, bahwa kita belajar dengan konsep Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ia melihat kemungkinan rohani. Oke? Kemanapun Yesus pergi, dia selalu melihat ada kemungkinan terjadi perubahan rohani dari pihak sana. Mengapa? Karena di dalam Yesus ada solusi. Di dalam Yesus ada obat. Di dalam Yesus ada psikologi tingkat tinggi. Di dalam Yesus tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lihat di dalam buku Matius 4 ayat 18-19, Markus 12 ayat 28, dan Lukas 23. Bagaimana orang-orang yang sulit ini dimentahkan oleh Yesus. Antara lain, yang pertama Petrus dan Yohanes, yang kedua ahli Taurat, dan yang ketiga dikatakan di sini adalah seorang pencuri yang ada di kayu salib. Inilah yang disebut dengan mentoring, coaching yang Yesus lakukan bukan dengan kemampuan cara berpikir manusia. Tetapi 3 orang ini, 3 manusia ini dapat dipulihkan oleh Yesus dengan konsep keilahian yang tidak dapat diajarkan seperti saya bawakan di pendahuluan tadi. Konsep leadership dan manajemen duniawi. Oke? Nah, lanjut bagi kita saat ini adalah mampukah kita untuk bekerja sama, memahami isi Yesus, memahami hati Yesus untuk supaya kita bisa memberikan kepuasan dan menghasilkan jiwa-jiwa yang potensial, jiwa-jiwa yang brilian, yang ada di sekitar kita, umat-umat yang sisa, non-umat yang sisa, untuk berjumpa dengan Yesus yang setiap saat menyelesaikan masalah-masalah yang difficult, masalah-masalah yang sulit. Oke, ingat Pak Daris, hanya Yesus yang sanggup menghandling difficult people. Kiranya Tuhan berkati para pemirsa dimanapun saudara berada. Luar biasa Pak Yono. Mungkin Pak ada tambahan lagi dari yang lain, silakan. Ya, sedikit nambahin Pak Darwis. Jadi memang selalu kita dihadapkan kepada orang-orang yang sulit. Orang yang sulit itu macam-macam tipenya. Ya kayak tadi si Thomas, si peragu, ada yang emosional, ada yang tukang kritik, ada yang tukang berdebat. Ya menurut kita aduh ini mau dimenangkan apa lagi sih ini orang gitu ya kalau kita pikir ya. Tapi Yesus memberi teladan kepada kita sebuah konsep yang sederhana ya sebenarnya dan sangat humanis, sangat manusia. Sebenarnya supaya kita mempunyai kepekaan terhadap pelayanan roh kepada orang lain itu dasarnya satu adalah ketulusan dan penerimaan. Ya, ketulusan dan penerimaan. Jadi artinya lihat Yesus, dia tidak membeda-bedakan orang dari kasta, dari pangkat, tapi dia tulus menerima siapapun. Ketika dia tulus, ya, ketika dia tulus menerima orang lain, lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Yang dilakukan selanjutnya satu, mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif. Apa artinya? Sebenarnya kan orang-orang yang dibilang orang sulit itu masing-masing kan punya sudut pandang pribadi masing-masing, punya persoalan yang melatar belakangi. Setiap orang senang didengarkan. Makanya Yesus mendengarkan. Lalu setelah mendengarkan apa? Dia mencoba mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud mengajukan pertanyaan? Dia nggak menceramahi, tapi mengklarifikasi. Oh, maksudnya seperti apa? Artinya apa? Supaya orang itu punya kesempatan bercerita. Lihat ya, jadi
metode Yesus saya kira sangat baik dalam, tadi sudah disampaikan Pak Adri Kaunang, dalam konsep leadership ini namanya metode coaching. Kita nggak usah banyak menceramahi orang, menasehati orang, bawa ayat ini, ayat itu, kutipan ini, kutipan itu. Ternyata enggak. Dengarkan, lalu coba kalau kita nggak jelas perlu kita konfirmasi, kita ajukan pertanyaan. Lalu setelah itu apa? Kasih sudut pandang. Bertahap dikatakan kasih sudut pandang kita, mengungkapkan kebenaran ilahi. Jadi dari situ kita baru punya punya kesempatan untuk mengajukan, saya punya pemikiran seperti ini. Menurut pengalaman saya dengan Yesus, saya punya pengalaman seperti ini. Bagaimana menurut saudara? Saya kira ini pendekatan yang sangat soft, humanis, nggak ngajarin orang, nggak menggurui. Ya, tapi siapa sih orang yang tidak senang diterima oleh orang lain? Siapa sih orang yang tidak senang didengarkan? Saya kira ini metode sangat humanis yang perlu kita tiru, Pak Darwis. Ya. Saya kira ada sebuah proses yang sederhana ya untuk menghadapi orang-orang sulit. Karena tapi Pak Tobing kadang-kadang kita emosi duluan Pak Tobing, sehingga lepas kontrol, sehingga padahal emosi dan respon gitu. Iya, padahal yang dibilang Pak Tobing tadi sederhana sekali sebetulnya. Perlu ketenangan, perlu kedewasaan dalam menghadapi orang-orang sulit. Baik, kita lanjut dengan Pak Fajar ini. Peluang-peluang yang tersedia. Apa yang kita boleh rasakan? Kita boleh lihat, kita boleh dengar. Kalau jika ada peluang-peluang yang boleh kita manfaatkan untuk membawa calon potensial ke surga. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Darwis. Ini yang pelajaran hari Kamis ini sebetulnya melatih kepekaan kita, merasakan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang yang diberikan Tuhan untuk menjangkau orang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa melatih kepekaan kita? Kita bisa lihat di dalam pengalaman dari Filipus. Pada waktu Filipus ini salah satu diakon yang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus, diakon. Dia memiliki, kalau dia tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, saya yakin pasti Roh Tuhan tidak akan menyuruh dia untuk pergi ke satu jalan. Kita coba baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sulit. Saya yakin Filipus seorang yang taat, yang penurut. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia pasti abaikan suara daripada malaikat itu. Tapi dia mencoba untuk peka bahwa ini adalah suara dari Tuhan melalui malaikat itu untuk menyuruh dia untuk pergi ke sebuah jalan yang sangat sunyi. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Namun dia ikuti naluri, kemudian intuisinya dia untuk pergi ke situ. Dan apa yang terjadi? Di situ ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Dia sedang membaca satu firman Tuhan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Roh? Coba kamu dekati kereta itu. Pada waktu dia diminta, kepekaannya dan mulai tumbuh. Oh ya, Tuhan berbicara kepada saya untuk mendekati orang tersebut, mendekati kereta itu. Pada waktu dia mendekati, dia bertanya kepada sida-sida itu, dan sida-sida itu katakan bahwa bagaimana saya bisa memahami, mengerti akan tulisan di dalam kitab ini kalau tidak ada orang yang memberitahukannya. Kemudian terjadilah satu interaksi satu sama lain, dan singkat cerita sida-sida itu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah baik. Kemudian mereka melihat ada satu air, kemudian dia dibaptiskan, percaya kepada Yesus. Ini menjadi satu pelajaran yang sangat bagus sekali, bagaimana kita melatih kepekaan kita dengan Tuhan, yaitu jika kita memiliki satu kedekatan yang begitu intim dengan Tuhan, sehingga suara-suara Tuhan itu yang masuk di dalam kehidupan, di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga kita dapat peka akan panggilan Tuhan. Cobalah kamu pergi ke tempatnya si Anu. Barangkali mereka sedang membutuhkan sesuatu, atau pergi ke satu tempat
ceritakan tentang Yesus, kasih Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita mengeraskan hati kita, enggak lah, saya nggak mau. Kadang-kadang kita suka mengeraskan hati kita. Namun, cobalah kita berpikir, bila mana kita mendengar suara Tuhan dan peka terhadap satu panggilan Tuhan, cobalah kita akan ikuti. Saya yakin ada satu rencana Tuhan untuk keselamatan orang lain melalui langkah-langkah yang kita harus lakukan pada hari itu. Ada satu kutipan yang menarik, jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dibimbing oleh malaikat yang tidak terlihat untuk menjangkau para pencari kebenaran dengan kebenaran-kebenaran kerajaan. Jadi cobalah kita untuk tetap membuka hati, telinga, mata kita, pikiran kita akan kerinduan semua orang untuk memahami akan kebenaran tentang kerajaan surga. Demikian Pak Darwis. Iya Pak Fajar, kadang-kadang kita juga harus mendengar walaupun suaranya tidak disuarakan. Ya. Jadi kepekaan kita semakin mengerti kepekaan terhadap orang lain. Memahami orang lain saya kira suatu pelajaran yang sangat baik di dalam pekabaran kabar baik kepada semua orang. Pak Tobing mungkin bisa kasih kesimpulan beberapa poin yang penting bagi kita pada saat ini. Terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, agar kita bisa melihat orang lain melalui penglihatan Yesus, sekali lagi kita mau tekankan, diperlukan sebuah sikap ketulusan dalam menerima orang lain. Ya, banyak pekerjaan, banyak tuayan yang mau dituai, tapi butuh orang-orang yang bisa tulus menerima orang lain sehingga orang itu pun bisa dimenangkan dan orang itu bisa memenangkan orang lain. Contoh, tanpa ketulusan dan penerimaan dari Yesus, tidak mungkin wanita Samaria yang di sumur Yakub tadi itu mengabarkan Injil kepada satu kota dan akhirnya Yesus pun akhirnya nginap 2 hari 3 hari di situ. Tanpa ketulusan penerimaan Yesus terhadap Zakeus, ya, Zakeus yang dipersepsi orang pemungut cukai adalah orang yang jahat, orang yang najis, tapi tanpa ketulusan, lihat Yesus melihat dari sisi yang lain, dari sisi yang positif. Zakeus dimenangkan. Tanpa sebuah ketulusan, penyamun yang di sebelah kanan Yesus itu pun tidak akan mengalami keselamatan. Jaminan keselamatan bahwa dia pun akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Dan satu lagi, tanpa sebuah ketulusan penerimaan dari Yesus, perempuan pelacur yang tertangkap basah, yang dibawa ke Yesus yang harusnya dilempari dengan batu itu pun tidak akan dimenangkan. Mari kita melatih kepekaan kita dalam melihat bahwa semua orang adalah orang yang sangat potensial menjadi saksi bagi Yesus. Mari kita buang jauh-jauh sikap suka menghakimi, menjudge orang dari sisi negatif. Perilaku yang menurut kita lihat negatif, tapi mari kita lihat cara Yesus. Di balik itu ternyata bersembunyi perilaku atau potensi-potensi positif yang bisa kita optimalkan agar bisa mereka menjadi saksi. Saya kira itu yang perlu menjadi pergumulan kita, bagaimana agar kita berdoa kepada Tuhan, agar kita selalu positif melihat orang lain bahwa semua orang ini adalah alat Yesus. Seburuk apapun dia, serendah apapun pendidikannya, atau katakan status ekonominya pun, atau perilakunya yang buruk pun, bahwa Yesus bisa mengubahkan itu dan membawa perbedaan ketika orang itu kita perkenalkan dengan kehidupan Yesus. Saya kira itu Pak Darwis, semoga ini bisa kita latih dari diri kita mulai dari di mana kita berada, mulai kita selalu positif melihat orang lain. Itulah yang boleh saya sampaikan Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Kaunang dan Pak Fajar, luar biasa diskusi kita kali ini. Kami berharap para pemirsa dimanapun saja berada mendapatkan inspirasi baru. Perlu kepekaan yang luar biasa, perlu pelatihan yang luar biasa, agar pekabaran ini boleh kita sampaikan kepada siapapun, sehingga ada jiwa yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Baik, kita akan tutup diskusi kita ini. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih
Roh Kudus sudah memimpin kami dan sudah memberitahukan kepada kami tentang hal-hal yang luar biasa positifnya untuk menjadi terang bagi orang lain dan belajar dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati para pemirsa yang menonton acara ini. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi bagian mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.